Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, di dalam majlis taklim ini dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga kepada siapa saja yang istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kajian kita kitab Amalun Yasir wa Ajrun Kabir. Ini di episode yang kedua. Kita sampai kepada amalan-amalan ringan tapi pahalanya istimewa, pahalanya besar. Ini sampai nomor 5. Di nomor 5, yakni berkaitan dengan sholat taubat. Di dalam kitab ini disebutkan tentang fadlu sholatit taubah. Keutamaan terkait dengan sholat taubat. Saya sampaikan hadisnya terlebih dahulu, dan nanti ini kita kaitkan juga dengan putusan tarjih dan fatwa tarjih, sejauh mana hadis-hadis terkait dengan sholat taubat ini, apakah ini makbul atau mardud. Kita baca hadisnya. An Abi Bakri Siddiq radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin yudnibu dzamban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Rawahul Abu Dawud
kemudian wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Sahahahu Albani fi Sahihut Targhib. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Albani mensahihkan hadis ini di dalam kitab Sahihut Targhib. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin, tidaklah dari seseorang, yudnibu dzamban, yang dia itu berdosa, memiliki atau mempunyai dosa, ya, summa yaqumu fayatatahharu, kemudian lantas ia berdiri untuk mensucikan diri atau bertatoharah, berwudu. Summa yusalli, kemudian setelah itu melaksanakan sholat, ya, melaksanakan sholat yang seringkali orang-orang menyebut adalah sholat taubat. Summa yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan kenapa di putusan tarjih itu tidak dimuat terkait sholat sunnah atau sholat tatawu. Sunnah tatawu ini tidak memuat sholat taubat dan tasbih. Yang dimuat di dalam putusan tarjih sholat sunnah tatawu itu diantaranya yang pertama adalah sunnatul wudu, ya. Sholat sholat sunnah setelah berwudu. Ini. Kemudian rakaataini bainal adzain. Yang kedua, sholat sunnah 2 rakaat di antara 2 azan. 2 azan, azan yang pertama berarti iklan, ya, atau azan untuk menyeru bahwa waktu sholat sudah masuk. Kemudian azan yang kedua adalah iqamah. Di antara azan dan iqamah itu ada sholat. Ini masuk dalam putusan tarjih. Dalam hadis dikatakan liman syaa, bagi yang mereka mau silahkan melakukan, ya. Barang siapa yang tidak ingin salat juga silahkan. Artinya ini adalah bersifat pilihan. Kalau ingin melakukan silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, kemudian yang ketiga tahiyatul masjid. Yang keempat sholatul rawatib. Sholat rawatib, ya, sholat, ya, sebelum dan sesudah sholat wajib. Kemudian sholatul lail, sholat lail, sholat malam. Wa sholatul duha, sholat duha yang keenam. Kemudian yang ketujuh sholatul safar, sholat safar. Yang kedelapan sholatul istikharah, ya, istikharah, ya, sholat untuk menentukan suatu pilihan agar kita diberikan petunjuk untuk memilih sesuatu dengan tepat. Kemudian sholat al-idain, sholat id, ya, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang ke-10 sholatul kusufain. Ya, ini kusufa ini adalah sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian wassolatul istisqa yang ke-11. Ini adalah sholat istisqa, sholat minta hujan. Nah, ini yang disebutkan di dalam putusan tarjih. Kemudian dijelaskan
di dalam fatwa tarjih. Kenapa di putusan tarjih itu tidak memasukkan sholat sunat taubat ya, atau sholat sunat tasbih ini sebagai amalan sholat sunat tatawu? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi HPT, Himpunan Putusan Tarjih, itu merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Jadi ternyata di dalam kitab-kitab ulama-ulama tempo dahulu, termasuk di dalam kitab Nailul Autar ya, As-Syaukani juga tidak memasukkan sholat sunat taubat. Demikian juga As-San'ani di dalam kitab Subulus Salam ya, ini As-San'ani ini ulama yang mensarah kitab Bulughul Maram. Beliau pun juga tidak memasukkan sholat sunat taubat ini sebagai sholat sunat tatawu. Kemudian yang ketiga Ibnu Qayyim ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad juga tidak memasukkan sholat sunat taubah sebagai sholat sunat tatawu. Apakah mereka itu tidak faham? Apakah mereka tidak tahu? Mereka adalah ulama-ulama yang hebat ya. Dan terkait dengan sholat sunnah taubat ini memang ini diperselisihkan hadisnya. Diperselisihkan hadisnya. Para ulama ini berikhtilaf. Ada yang mereka memasukkan, di antaranya ada rawi, salah satu rawi yang namanya Asma bin Hakam ini, yang ini menjadi perselisihan dari para ulama hadis. Ada yang mengatakan bahwa Asma bin Hakam ini adalah dia siqah. Siqah itu terpercaya ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Asma bin Hakam ini adalah di dalam meriwayatkan hadis ini adalah tidak siqah. Sehingga ada yang mereka memasukkan kepada sholat sunat tatawu. Tetapi para ulama tempo dahulu ternyata sudah menulis itu, hasil dari penelitian di dalam kitab-kitabnya tidak memasukkan. Termasuk di dalam putusan tarjih tidak memuat. Di antaranya adalah itu persoalannya atau latar belakang kenapa tidak memasukkan ini, karena hadis ya yang berasal dari Abi Bakrah ini ya, Abi Bakar As-Siddiq ini, di dalam periwayatannya ya, kalau kita lihat di dalam riwayatnya mulai ada di Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, kemudian Ahmad, dan mereka masing-masing membawa hadis Ali radhiyallahu an ya, juga hadis yang sama juga, misalkan Abi Bakar As-Siddiq ini. Nah, ternyata di dalam sanadnya itu ada rawi yang diperselisihkan, namanya adalah Asma bin Hakam. Begitu pula di dalam hadis riwayat Baihaqi, Ibnu Saibah, Al-Humaidi, Abu Ya'la dan At-Tabrani, semuanya ini melalui jalan Ali yang di dalam sanadnya juga terdapat yang namanya Asma bin Hakam. Ya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Nah, karena ada perbedaan pendapat antara para ahli hadis tentang Asma bin Hakam ini, dan tidak ada riwayat dari jalan lain yang menguatkan, maka sesuai dengan kaidah umum yang dipegang ahli hadis, yaitu al-jarhu muqaddamun min ta'dil ya. Jadi jarah itu didahulukan daripada ta'dil, artinya cacat itu didahulukan daripada pujian. Jadi kalau dalam periwayatan hadis ada yang mereka misalkan 10 orang memuji-muji bahwa ini adalah rawinya siqah ya. Kemudian ada 2 ya rawi yang mereka itu
diketahui atau para ahli hadis yang mengatakan dua ini ternyata ditemukan dia itu tidak sikoh atau cacat, maka yang didahulukan adalah yang mencacat. Mencacat ini di dalam kaidah ilmu hadis ini adalah al-jarhu muqaddamun min ta'dil, artinya cacat itu didahulukan daripada pujian. Nah, atas dasar itulah majelis tarjih pada waktu itu tidak memasukkan sholat taubat dalam deretan sholat sunnat di dalam himpunan putusan tarjih. Jadi ulama-ulama dulu ternyata dalam kitab-kitab tidak memasukkannya. Hanya pada ulama-ulama yang kontemporer seperti dalam kitab Fiqhus Sunnah Said Sabiq itu sudah memasukkan sholat sunat taubat itu. Kemudian juga ulama-ulama kontemporer saat ini. Nah, ini jadi begitu ketatnya ditarjih para ulama-ulama kita itu jangan sampai terjebak di dalam suatu amalan-amalan yang itu nanti bid'ah. Lebih baik mengerjakan sholat tatawwu yang lain yang memang sudah jelas. Ya, ketimbang yang ini diperselisihkan oleh para ulama. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya. Ini perintahnya di dalam Al-Qur'an agar taubat, dan situ tidak disinggung-singgung terkait dengan juga melaksanakan sholat. Tetapi berdasarkan ayat ini perintahnya kepada orang yang beriman kalau punya kesalahan besar, maka hendaklah bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Nah, syarat-syaratnya bagaimana? Tobat yang sebenarnya itu ya tentunya dilakukan dengan ikhlas. Ya, bukan karena makhluk atau tujuan duniawi. Memang murni ya, dia taubat menyadari akan kesalahan-kesalahannya. Ini. Yang kedua, menyesali dosa yang telah ia lakukan dahulu dan berniat tidak ingin mengulangi lagi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak terus-menerus dalam berbuat dosa. Saat ini artinya ketika sudah melakukan perbuatan dosa, dia tobat, menyesali atas perbuatannya, tidak mengulangi lagi ya. Jadi tidak pernah ia mengulangi perbuatan dosa lagi, dan dilanjutkan dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Karena amalan-amalan kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, ini kalau dengan tobat ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu terkait dengan masalah taubat. Jadi ya, di dalam putusan tarjih tidak dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah taubatnya, tetapi taubat dilakukan memang istighfar kepada Allah. Ya, misalkan setelah melakukan sholat malam beristighfar kepada Allah, mohon kepada Allah agar diampuni dosanya. Ya, dengan nih, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ya, amalan ringan, amalan sederhana tetapi pahalanya istimewa, pahalanya besar. Yang keenam adalah berzikir setelah azan.
Fadlu dzikri ba'dal azan, tentang keutamaan berzikir setelah azan. Di dalam suatu hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah khalat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa ketika mendengarkan nida, mendengarkan azan, kemudian ia tirukan, di dalam hadis lain ditirukan ketika Allahu Akbar, ditirukan Allahu Akbar, hingga nanti ketika hayya 'alas shalah kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Demikian juga hayya 'alal falah juga sama seperti itu. Kemudian Allahu Akbar selesai, kemudian berzikir atau berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Siapa yang berdoa seperti itu, halat lahu safa'ati yaumal qiyamah, maka dia halal baginya untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Jadi kalau kita betul-betul istiqomah ya, ketika azan dikumandangkan, maka hendaklah kita dengarkan, kita ikuti. Jangan apapun kegiatan itu ya, mestinya kita break sejenak, kita hentikan sejenak untuk mendengarkan azan, mengikutinya, kemudian setelah selesai berdoa. Karena orang yang melakukan itu, kata Rasulullah SAW, maka ia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Ini. Nah, termasuk juga ketika kita hadir, misalkan kebetulan saat khutbah ya, ketika khutbah Jumat, waktu hari Jumat, kita mungkin datang agak terlambat karena ada urusan-urusan ya tertentu. Lantas ketika masuk masjid ternyata dikumandangkan azan. Maka cara yang kita pilih apa? Apakah mendengarkan ataukah kita segera melaksanakan sholat rakaataini, sholat tahiyatul masjid, atau langsung duduk? 3 pilihan ini. Kalau Utsaimin, ulama-ulama kontemporer saat ini memilih untuk melakukan sholat tahiyatul masjid dengan meninggalkan apa? Meninggalkan azan. Ya. Tetapi yang terjadi apa? Tidak mendapatkan keutamaan azan, mendengarkan azan tadi. Hanya memilih satu hadis, meninggalkan satu hadis. Tapi ditarjih tidak seperti itu. Ditarjih tidak seperti itu, yakni dengan cara mendengarkan azan terlebih dahulu, karena akan mendapatkan keutamaan azan, karena adalah akan mendapatkan syafaat. Setelah itu baru melakukan sholat sholat tahiyatul masjid, baru kemudian mendengarkan khutbah. Tiga-tiganya dapat. Makanya sesuai dengan kaidah usul ya, kaidah usul fikih, i'mal dalilaini aula min i'mal ahadihima. Mengamalkan dua hadis ya, 2 hadis atau dalam kasus ini tadi 3 hadis, apabila bisa dilakukan semuanya, itu lebih utama daripada mengamalkan satu hadis tapi meninggalkan hadis yang lain. Bila mana kita langsung sholat tahiyatul masjid, berarti kita meninggalkan hadis terkait dengan masalah keutamaan dan sampai seperti itu ditarjih itu
bagaimana melakukan thariqatul jam'i. Ya, seperti itu. Nah, demikian juga agar kita memiliki suatu wawasan. Kenapa di dalam putusan tarjih itu tidak memuat kaitannya dengan puasa secara sempurna ketika di Dzulhijjah, 9 hari di Dzulhijjah. Tetapi hanya di situ di bilangan 1 sampai 9 itu silahkan lakukan, tetapi tidak dengan sempurna. Kemudian utamanya melakukan sholat puasa Arafah. Karena apa? Karena satu, hadis yang dibawakan oleh Hunaidah bin Khalid, ya, Hunaidah bin Khalid dan Hafsah. Yang kedua, hadis Hafsah yang menyatakan bahwa Rasulullah melakukan puasa sempurna di 9 hari atau 10 hari di awal Dzulhijjah. Itu hadisnya adalah hadis lemah, bertentangan atau kontradiktif dengan hadis dari Ibu Aisyah. Ibu Aisyah di dalam kitab Muslim mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah melakukan puasa, ya, tidak pernah melakukan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah qotun sama sekali. Ini kan kontradiktif. Nah, sementara kalau kita bandingkan hadis Hafsah dengan yang satunya tadi, Hafsah dengan Khalid tadi, dibandingkan dengan Ibu Aisyah, riwayatnya memang sahih Ibu Aisyah karena di dalam hadis Muslim. Satu. Kemudian juga yang kedua, di dalam hadis Bukhari dan juga di dalam hadis Muslim ada larangan puasa dzahr, puasa yang dilakukan terus-menerus, ya, kecuali adalah puasa Ramadan itu dan puasa Yaumil Bid yang sudah memang disyariatkan jelas. Disyariatkan jelas, ada larangan di Bukhari maupun di Muslim. Kemudian di Muslim juga suatu ketika para sahabat pernah tanya tentang puasa yang paling hebat, yang paling top, yang paling tinggi pahalanya apa? Yakni adalah jika kamu lakukan adalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, itu sudah paling top, paling tinggi. Di dalam hadis Bukhari juga ada orang yang setiap hari puasa terus, kemudian sholat malam dihabiskan terus, ya. Kemudian ditegur oleh Rasulullah, perutmu itu juga ada hak untuk makan, yo poso yo ora. Istrimu pun juga butuh, ya, ada butuh hak, punya hak. Jadi jangan sampai sholat dihabiskan malam sementara istri diterlantarkan. Ini betul apa yang disampaikan Nabi. Jadi yo poso yo ora. Dan ini, nah ini ternyata Rasulullah sangat bijaksana, makanya melarang seperti itu. Nah, kemudian di dalam kitab Lataiful Ma'arif, yang ditulis oleh Ibnu Rajab itu mengambil dari Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud hadis Ibu Aisyah yang Rasulullah tidak pernah melaksanakan 9 hari di awal Dzulhijjah, maksudnya Rasulullah itu melaksanakan tidak meninggalkan semuanya, tetapi ia puasa juga ia tidak. Sementara juga hadis Hafsah, ya, hadis Hafsah itu yang menyatakan Rasulullah puasa terus-menerus di 9 awal bulan Dzulhijjah. Yang dimaksud itu adalah kata Imam Ahmad bin Hambal yang ahli hadis, itu maksudnya dia itu adalah bukan berarti puasa terus, ya puasa ya tidak. Nah, terus bagaimana? Maka gunakan di rentangan 1 sampai 9 itu untuk melakukan puasa tatawwu yang memang sudah disyariatkan jelas dalilnya. Misalkan apa? Kalau kita mau gunakan
puasa Nabi Daud, karena amalan ini yang paling tinggi, paling hebat. Sehingga ketika kita melaksanakan itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Ini ya, memang ada ulama tertentu yang mereka mengatakan, mengomentari hadis dari Hafsah dibandingkan dengan hadis Ibu Aisyah dengan menggunakan kaidah al-musbitu, bahwa al-musbitu muqaddamun ala nafyi. Yang musbit, yang menetapkan puasa 19 itu lebih didahulukan ketimbang yang menafikan hadis Ibu Aisyah. Tetapi kalau kedudukannya hadis sama sahih tidak apa-apa. Tapi ternyata hadis ini satu sahih dari Ibu Aisyah yang Khalid, dan hadisnya Hafsah ini adalah lemah. Ya, Hunaidah bin Khalid dan Hafsah hadisnya lemah setelah diteliti para ulama. Nah, ini sehingga kalau menerapkan kaidah usul itu sesungguhnya tidak pas. Ya, meskipun itu pendapatnya dari ulama tertentu. Tetapi saya lebih memilih daripada apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, ya, yang Ibnu Rajab jelaskan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, juga sama dengan pandangannya tarjih. Jadi ketika kita mendapatkan hadis, tidak serta-merta kita cepat-cepat mengamalkan. Memang harus betul-betul kita lakukan diteliti, ditanyakan yang mereka lebih paham. Ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan orang yang berzikir setelah azan, dia berhak mendapatkan pertolongan Allah pada hari kiamat. Kemudian hadis berikutnya juga masih terkait dengan keutamaan zikir setelah azan. Di bawahnya, ya, mungkin bisa dilihat ada soft copy-nya. Bapak Nur Hasan, Bapak Nur Hasan punya, ya, atau mungkin di print out, monggo itu ya. Hadis berikutnya, wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yasma'ul mu'adzina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dambuhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Hadis dari Sa'id bin Abi Waqqas dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, man qala hina yasma'ul mu'adzina, siapa yang ketika mendengarkan azan dia berzikir, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dambuhu. Siapa yang berzikir dengan zikir yang diajarkan Nabi, maka akan diampuni dosa-dosanya. Jadi di antara dua itu bisa kita mengamalkan semua. Satu misalkan Allahumma rabbadi ta'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqama mahmudan alladhi wa'atah. Kemudian yang kedua, kalau ingin diampuni dosa-dosa kita setelah adzan juga berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dambuhu. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini cuman ini ada, memang di dalam lafaz hadis ini bisa menimbulkan dua pemahaman. Kalau pemahamannya Syekh Jabir, jadi ketika mendengarkan azan dan berkumandang azan asyhadu alla ilaha illallah, ya, asyhadu alla ilaha illallah, tapi enggak ada wahdahu la syarikalah, ini berarti pendapat itu kurang pas, ya. Kemudian
diminta untuk berzikir doa raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ya, itu hanya pendapat yang kita bisa lihat di YouTube ya. Tetapi kalau kita ikuti redaksi dari hadis ini ya, siapa yang mendengarkan azan ya, kemudian setelah itu langsung berdoa asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Ini memang setelah itu tidak ada kata-kata qola ini, sehingga bisa menimbulkan dua penafsiran. Tetapi penafsiran yang menurut saya lebih pas, juga saya cocokkan, saya lihat, saya browsing juga ternyata sama ya. Sama dengan pendapat saya bahwa ketika selesai azan ya, orang yang berzikir asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian raditu billahi robba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, titik itu ghufira lahu ma taqaddama ghufira lahu dambuhu, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, ini dua-duanya bisa kita amalkan ya ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan ringan yang ketujuh. Amalan ringan yang ketujuh tapi pahalanya sangat istimewa. Apa itu? Ya, ini adalah pergi ke masjid, membiasakan pergi ke masjid. Fadlu man ghada ilal masjid, ilal masajid atau ilal masjid. Keutamaan orang yang berpagi-pagi menuju masjid. Ya, ini saya lihat di dalam, ini ada di dalam Riyadhus Shalihin, di dalam kitab sarahnya Tadris Riyadhus Shalihin dijelaskan makna ghoda ini ya, berarti orang yang berpagi-pagi ya, artinya membiasakan diri ke masjid. Juga roha, bersore hari, artinya pagi hari, sore hari, itu mewakili berarti sholat jamaah 5 waktu yang biasa datang ke masjid. Maka janji Allah apa? Akan dibangunkan istana di surga. Luar biasa pahalanya. Jadi Rasulullah bersabda, man ghada ilal masjid wa roha a'adallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw roha. Hadisnya Bukhari dan juga diriwayatkan Muslim. Barang siapa yang berpagi-pagi ke masjid dan sore hari ke masjid, artinya membiasakan di pagi hari, di sore hari ya, di waktu-waktu 5 waktu untuk melaksanakan sholat di masjid, berarti ini kan berarti harus melaksanakan sholat berjamaah. Nih, maka apa balasannya? Pahalanya adalah a'adallahu lahu nuzulahu minal jannah. Allah akan sediakan rumah di surga. Allah akan sediakan istana di surga ya. Kullama ghada aw roha, setiap ya ia pergi ke masjid di pagi hari atau di sore hari, itu sudah di sana dibangunkan. Jadi kalau kita ingin ya dibangunkan rumah di surga, maka biasakan untuk datang ke masjid, terutama melaksanakan sholat sholat berjamaah ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Umamah radhiyallahu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin taman hajatahu. Ini barangkali juga beberapa waktu lalu pernah juga saya sampaikan hadis ini ya. Tapi tidak salah saya sampaikan kembali karena ini berkait dengan mengkaji kitab Amalun Yasin wa
ajrun kabir, dan kebetulan ada hadis ini. Dari Umamah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berpagi-pagi menuju masjid, la yuridu ila ayyata'allama khairan, tidak ada keinginan kecuali untuk mempelajari khairan, kebaikan. Ya, belajar kebaikan, yang ngaji, ya belajar membaca Al-Qur'an, ada kajian, ya, dan seterusnya. Au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu, kana lahu ka ajri hajin, maka dia akan mendapatkan pahala haji taman, secara sempurna, hajjatahu, sempurna hajinya. Jadi ini ternyata pahala haji tidak harus kita dapatkan di tanah suci. Ketika kita ini juga menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis taklim di masjid, ternyata kalau kita niatkan karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala haji secara sempurna. Makanya di dalam hadis juga dikatakan, hadis sahih di Ibnu Majah itu, orang yang menuntut ilmu atau yang alim itu ternyata apa? Makhluk di langit dan di bumi itu memintakan ampun kepada Allah. Memintakan ampun kepada Allah, sampai-sampai adalah ikan hiu yang ada di laut itu juga memintakan ampun. Hadisnya sahih. Nah, ini artinya apa? Artinya ketika kita mendapatkan ilmu tersebut, ya, kita akan memahaminya. Di antaranya memahami bagaimana kasih sayang terhadap sesama manusia, termasuk kasih sayang terhadap hewan. Jadi bagaimana kita memperlakukan hewan itu. Makanya dengan memiliki ilmu tersebut, maka dia akan berbuat baik dengan hewan. Makanya hewan itu mereka mendoakan agar diampuni dosa-dosanya. Nah, ini Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, tentang keutamaan orang yang keluar menuju masjid. Ini memperkuat hadis yang sebelumnya. Dan orang yang melaksanakan sholat zuha. Apa faedahnya atau keutamaannya? Fadlul khuruji ilal faridati wa ila sholati zuha. Tentang keutamaan keluar, ya, untuk melaksanakan sholat wajib dan melaksanakan sholat zuha. Wa an Abi Umamah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Hadis dari Abu Umamah bahwasanya Rasulullah bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam kondisi dia itu suci, artinya sudah berwudu, ila sholatil maktubah, untuk menghadiri sholat wajib, ya, di masjid, fa ajruhu ka ajril haji muhrim, maka pahalanya seperti pahala dia itu mendapatkan apa? Pahala umroh, ya, pahala haji, maaf ya, ka ajruhu ka ajril haji muhrimin. Wa man kharaja ila tasbih ad-duha la yansibuhu ila iyahu fajruhu ka ajri mu'tamir. Jadi siapa yang mendatangi sholat wajib tapi dengan syarat dia harus suci, berwudu dari rumah, maka dia akan mendapatkan pahala haji. Dan siapa yang keluar untuk melaksanakan sholat duha, artinya melaksanakan sholat duha, ya, dia akan mendapatkan pahala, yakni pahala umroh, umroh. Ini luar
biasa sekali. Wa sholatun ala isri sholatin la lahwa bainahuma. Ya, kitabun fi illiyin. Ya, ini. Jadi intinya orang yang pergi ke masjid akan mendapatkan pahala haji. Orang yang melakukan sholat duha akan mendapatkan pahala umroh. Ini hadisnya rawahul Abu Dawud wa hasanahu Albani. Diriwayatkan Abu Dawud dan Albani menghasankan ya di dalam kitab Sahih Abi Dawud. Sehingga ini bisa kita amalkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang lebih hebat lagi nanti di pembahasan selanjutnya yang ke-9 itu dasarnya pahala orang yang mengisi furjatan. Furjatan itu kekosongan soft. Jadi lek enek soft kosong segera merapat. Ternyata apa? Faedahnya orang yang melakukan itu pahalanya besar sekali. Di antaranya adalah akan dibangunkan rumah di surga. Kemudian Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi lek enek soft saja kosong, siapa yang berebut bersegera memasuki sehingga menutup, ya insya Allah pahalanya seperti itu. Ini ada di dalam hadis yang sahih. Ya, tapi umumnya, yang saya Bapak Ibu, di tempat-tempat tertentu kadang-kala sudah disampaikan sulit. Karena apa? Pakai sajadahnya terlalu lebar. Sajadah lebar, yang satunya mau nginjak itu rasanya ya sungkan. Makanya kalau pakai sajadah yang lebar harus merelakan kalau ada jamaah yang lain untuk menginjaknya. Kalau perlu harus dijawil, monggo. Ini. Karena jenengan melakukan seperti itu sama halnya panjenengan nanti membangun rumah di surga dan Allah akan angkat derajatnya. Ini penting. Tapi kalau seperti ini kan tidak ada sajadahnya saya lihat sudah kecil-kecil ini bagus. Itu di tempat saya kadang-kala sudah diingatkan sajadah sekian orang mau nginjak itu sungkan. Nah ini. Tapi kalau jenengan berani berlomba segera memasuki, dah pahalanya besarnya seperti itu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita di bahasan ke-9 nanti akan kita sampaikan di bulan berikutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua dan bisa kita amalkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.